Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نظمأ فيها بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih melanjutkan tarikh al-Yahud, sejarah Yahudi yang insyaallah mungkin hampir tidak lama lagi kita akan selesai dengan perjalanan sejarah mereka. Yang kita lihat bahkan di beberapa kampus-kampus bahkan mereka membuat penelitian, bahkan bagaimana ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama Arab mereka membuat penelitian bahkan tentang kisah Bani Israel, sejarah Yahud, bahkan hampir ratusan halaman menunjukkan bahwasanya pentingnya umat Islam untuk mengetahui sirah mereka, perjalanan mereka. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah mereka, namun may yasumuhum su'al adab. Dalam ayat Al-Qur'an Allah terus menguji mereka, Allah terus menyiksa mereka lantaran kekufuran, kesyirikan, lantaran perbuatan-perbuatan mereka yang sangat menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada 70 orang dari para sahabat, yaitu 70 orang termasuklah Harun, termasuklah Yusha bin Nun. Kemudian untuk memohon untuk pergi ke Gunung Tursina karena mereka sudah menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka Nabi Musa memilih mereka adalah 70 orang yang paling soleh di antara mereka. Tak kala mereka mendengar dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya silsilah ataupun penyimpangan, kekurang sopanan mereka kepada Nabi mereka muncullah. Mereka berkata, lan nu'mina laka, wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara jelas di mata kami. Maka fa'akhadhathumus sa'iqah, maka Allah pun mematikan mereka dalam satu waktu dengan halilintar. Kemudian Musa berdoa dengan kasih sayang, ya, berdoa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menghidupkan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah hidupkan mereka kembali supaya mereka bersyukur. Dan ini kali yang pertama Allah hidupkan, bahkan sampai 5 kali. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, artinya mereka banyak sekali melakukan penyimpangan dan kurang sopannya kepada anbiya mereka. Kemudian akhirnya pun mereka pulang dari Gunung Tursina, dan Nabi Musa dan Harun dan Yusha bin Nun juga mereka pergi ke Palestina karena mereka ingin menyampaikan al-wah, yaitu Taurat, ya, yang berisi 10 ya komandemen, ya, ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kala Musa pulang membawa Taurat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah menyebutkan tadi, seandainya orang-orang soleh di antara mereka dihukum dan dimatikan Allah karena kekufuran mereka, maka orang-orang yang kurang dari orang-orang yang kurang kepalanya, maka mereka berkata, wahai Musa, kami enggak mau ikut. Kami lihat dulu apa perintah Tuhan. Kalau sesuai dengan kami ikut. Kalau tidak sesuai, kami enggak mau ikut. Ini yang mereka katakan, subhanallah. Ya, tak kala mereka ngeyel, mereka mengatakan hal-hal seperti tersebut, maka seolah-olah mereka bisa memerintahkan Allah.
perintah yang tidak sesuai dengan mereka, mereka enggak mau ikut. Kalau sesuai maka mereka ikut. Wa idna ta'qna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah. Tak kala mereka mengatakan tersebut, tiba-tiba Allah langsung mengangkat gunung, wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka menyangka gunung tersebut akan jatuh kepada mereka karena mereka berdebat dengan nabi mereka. Gunung kena pedran gede kepada orang Bani Israel. Namun Allah tidak jadi melakukannya, ya, menjatuhkan gunung kepada Bani Israel karena mereka melihat gunung sudah mulai dijatuhkan, maka mereka pun beriman. Ini penyimpangan kedua dari mereka, ya, karena mereka mendakwah berdebat dengan nabi mereka. Kemudian akhirnya mereka pun terpaksa ikut perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Taurat. Kemudian dua, mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, ayo kita kembali ke kampung nenek moyang kita rindu Palestina. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel. Sebenarnya Allah sangat sayang. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Tuhanmu. Wa ja'alakum muluka, dan kami jadikan dari keturunanmu raja-raja, para nabi-nabi. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan kami berikan kepada kalian nikmat, berbagai nikmat, mukjizat, berbagai mukjizat. Kalian ingat tak kala Allah selamatkan kalian dari Mesir, dari tentara Firaun, kemudian Allah hidupkan kembali kalian, kemudian diberikan yang lain, namun kalian tidak sadar. Maka Allah mengingatkan mereka bagaimana mereka menjadi budak tak kala berada di Mesir. Akhirnya sekarang mereka sudah punya rumah sendiri, ya, sudah pergi, mereka mungkin sudah punya pembantu. Mereka orang-orang yang cerdas, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka ke Musa berkata, ini kita harus jihad. Allah yang menyuruh. Al-muqaddasata allati kataballahu wa la tartaddu ala adbarikum. Wahai Bani Israel, ayo jihad bersamaku. Masuk ke negeri Palestina, kita jihad. Allah suruh kita jihad. Apa yang dikatakan mereka? Ini penyimpangan ketiga, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jihad gak mau, mengambil, kemudian minta melihat Allah. Ini sekarang jihad. Masuk jihad, kamu akan menang. Ya, bahkan Nabi Musa berkata, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalian masuk saja ke pintu Bani Israel, ke pintu Palestina, maka kalian akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di situ ada orang-orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Selama mereka ada di Palestina, kita enggak mau masuk, Musa. Dan yang paling parah mereka mengatakan, qalu fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau saja Musa sama Tuhanmu. Pergi engkau sama Harun, kami duduk-duduk. Inna hauna qa'idun. Kami duduk di sini, kamu perang dulu, kalau menang ajak kami masuk. Subhanallah. Ini penyimpangan yang luar biasa, ya. Mereka, ya, masa enggak mungkin Musa akan berjihad, cuma ada 4 orang, Nabi Harun, Yusha bin Nun, dan dalam riwayat disebutkan Khalid bin Yohana ataupun Yohana, ya, Yohanes, ya, mungkin yang dalam buku Taurat hari ini. Ya, orang-orang saleh 4 orang saja enggak mungkin Musa akan masuk. Maka kisah tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada beberapa kisah-kisah Israiliyat yang disebutkan, misalkan kenapa mereka orang Bani Israel tidak berani masuk ke Palestina. Disebutkan ada raksasa, ya, di situ ada raksasa yang sangat besar, bahkan ada orang dari kaum Musa pergi masuk, kemudian ditangkap 9 orang kecil-kecil mereka, kemudian ditanya siapa ini, kaumnya Musa. Ada yang menyebutkan bahwasannya dia adalah orang yang bernama Auj bin Nuq, yang tingginya 3.333 hasta ataupun tingginya 2 km tingginya, raksasa. Ini Israiliyat, ya.
tingginya 2 kilometer, yang katanya kalau dia lapar dia masukkan tangannya ke laut ambil ikan, kemudian ikan tersebut dia di atas matahari. Cuma kalau begini orangnya mungkin wajar Bani Israel takut, tapi pendapat yang kuat ini kan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Tapi pendapat yang benar adalah mereka orang-orang biasa sebenarnya. Ya, ini penyimpangan keempat ataupun ketiga yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang keempat, bahwasanya mereka nggak mau jihad, alasan saja. Ya, padahal di sana orang-orang biasa. Oleh karena itu Musa berkata, la amliku illa nafsi wa akhi. Ya, dalam surah Araf disebutkan kisah yang panjang. Wahai ya Allah, aku nggak punya kecuali aku dengan saudaraku Harun. Fafurna wa bainal qaumil fasiqin. Maka ya Allah, pisahkanlah kami dengan di antara Bani Israel karena mereka orang-orang fasik. Ini apa yang disuruh Musa? Jihad saja, masuk saja, angkat pedang, insyaallah Allah menangkan. Terserah Allah cara bagaimana, enggak mau mereka. Ya, sama seperti ketika di belah lautan, mereka masih minta, yang lain selamat enggak Musa? Ada saja pertama. Subhanallah. Maka Nabi pernah berkata, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian. Kathratu su'alihim an anbiya'ihim, mereka terlalu banyak tanya, terlalu banyak berdebat dengan Tuhan mereka. Ya, makanya kita enggak boleh terbanyak tanya-tanya. Ya, tanya boleh, berdebat kusir itu tidak boleh. Berdebat pakan perintah lagi, apakah menawantang, pakan semayangan di pelawat mentang. Itu pertanyaan Bani Israel itu. Padahal 5 waktu dia tidak mampu. Jangan ditanya-tanya seperti itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kita melakukan sami'na wa ata'na. Namun orang Bani Israel qalu, ya, mereka terima wa asaina, tapi kami langgar. Subhanallah. Inilah kekeliruan ataupun kurang beradabnya mereka kepada nabi mereka. Kemudian tak kala mereka tidak mau masuk Palestina, maka akhirnya turunlah ayat Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Mereka tidak mau jihad. Orang Bani Israel tidak mau disuruh Musa, akhirnya Allah haramkan Palestina 40 tahun bagi mereka. 40 tahun Allah haramkan, maka selama 40 tahun tersebut mereka tersesat. Ya, menjadi tersesat mereka. Bahkan disebutkan dalam tafsir, kemanapun arah mereka pergi, mereka mungkin tidak ada kompas, mungkin melihat perjalanan matahari, mereka ke selatan, ke timur, ke utara, ke selatan. Namun mereka tetap kembali ke tempat tersebut, seolah-olah Allah ingin masuk Palestina berjihad. Enggak mau, akhirnya 40 tahun mereka tertahan, ya, di perbatasan Palestina tersebut. Nah, tak kala mereka tersesat di masa 40 tahun tersebut, artinya mereka pergi kemanapun nggak tahu, nggak bisa keluar dari tempat tersebut. Allah Maha mampu membuat mereka tersesat. Ijak ke balik masjid lo, balai apa? Ya. Kayak hari ini kadang-kadang pernah ada di medsos ya, tengah-tengah kadang ya, bisa jadi kadang-kadang setan, ada orang pergi ke suatu daerah, mungkin kampung, kok nggak sampai di mana ya? Kok udah lain diarahkan, ada orang ikut map. Kita pernah lihat mungkin orang yang pulang misalkan dari Sumatera, dari Jakarta ke Sumatera pakai mobil, kemudian diarahkan daerah-daerah seperti itu. Bisa saja ini syaitan tentunya kan, ya. Namun ini Allah yang buat ya. Syaitan kadang-kadang bisa membuat kekeliruan tersebut ya. Maka Allah lebih mampu lagi, artinya mereka pergi kemanapun akan kembali ke tempat semua. Kemudian di masa mereka tersesat, terjadilah berbagai kejadian. Di antara mereka, wahai Musa, ini panas ini Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa anzalna alaikumul ghamam. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Mereka berjalan, awan menaungi mereka. Mukjizat, berbagai mukjizat, ada awan, jalan mereka, awan tenang mereka semua. Coba umat siapa yang seperti ini? Nggak ada. Enak sekali mereka. Ya. Kemudian mereka berkata, lapar wahai Musa, kita lapar ini Musa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Katakanlah mereka kelaparan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah turunkan manna. Sebutkan dalam
tafsir yang mana itu, apakah buah-buahan ataupun biji-bijian yang sangat enak yang langsung mereka dapat ambil ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan roti-roti yang langsung hinggap di pohon-pohon dekat mereka. Wasalwa, yaitu burung-burung disebutkan, yaitu burung-burung yang mereka langsung ambil ya, nggak perlu susah payah ambil, langsung mereka sembelih seolah-olah burung itu udah jinak, mereka ambil langsung. Subhanallah, ini makanan restoran ternikmat nih, terlezat ya, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya penyimpangan mereka, lama-lama mereka bosan. Subhanallah, jika ada umat terdahulu berikan makanan seperti itu ya, kemudian mereka bosan. Dalam ayat surah Al-Baqarah ya, wa idh qultum ya Musa lasbir ala ta'amin wahid, mereka berkata, wahai Musa, enggak makanan ini saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha, maka berikanlah kami makanan yang lain yang dari bumi. Wa qissa, ya, ketimun, adas, bawang putih, bawang merah. Maka Nabi Musa heran, ini brengsek Bani Israel. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai kaumku, kenapa kamu mengganti yang lebih rendah, yang lebih enggak baik daripada yang baik? Allah kasih kalian manna wa salwa. Suka hati mereka. Maka ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Yang seperti itu, ketimun, adas, yang makanan orang Arab, bawang putih, bawang merah, itu dimanapun kalian pergi ada. Ini manna wa salwa spesial, Allah jadikan makanan tersebut untuk kalian. Ya, maka penyimpangan. Akhirnya Allah berikan juga mereka makanan tersebut. Akhirnya mereka enggak sabar, minta lagi. Akhirnya kembali mereka manna wa salwa. Kemudian tak kalah mereka haus, Musa kami haus. Ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Ini ayat berulang-ulang banyak sekali dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf, Al-Baqarah. Berulang-ulang. Tak kalah Nabi Musa memberikan mereka minuman. Dan bahkan Nabi Musa memukul tongkatnya menjadilah 12 batu, seperti galon air ya. Mungkin misalnya galon air, batu tersebut seperti galon air. Yang Musa pukul 12 batu yang bisa mengeluarkan air. Ini spesial bagi mereka. Enggak satu, karena tahu Bani Israel ini kalau satu mereka akan berontak, ngeyel, akan minta. Kami kan 12 suku, Musa 12 batu, Ithna Ashar ya, 12 batu. Yang disebutkan bahkan setiap mereka kehausan, mereka tinggal pukul, pukul langsung keluar air, minum. Subhanallah, enak sekali. Ya nggak perlu susah ya, subhanallah, pukul minum air. Bawa batu saja. Setiap suku punya air yang ini keajaiban nih, kita nggak pernah seperti itu. Kita umroh haji, ya, harus bawa air mineral masing-masing. Ya tidak seperti kaum Musa, subhanallah. Mereka luar biasa. Nah kemudian diabadikan dalam Al-Quran juga, tak kalah di masa tersesat tersebut 40 tahun, di situ ada kejadiannya. Di antara kejadian yang diabadikan dalam Al-Quran yaitu salah seorang di antara mereka terbunuh, ada yang membunuh. Ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi ada di antara Bani Israel yang meninggal, terbunuh. Ini kezaliman. Mereka berkata, coba tanya sama Musa, siapa yang bunuh? Sengaja mereka nanya, Musa tidak tahu hal yang gaul. Musa boleh bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah. Namun, apa yang kata Musa berkata, antadbahu baqarah, sembelih sapi. Ada orang terbunuh, namun Musa mengatakan sembelih sapi. Perintah satu, sembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kamu jangan menghina kami. Kamu membodoh-bodohi. Apa hubungan sembelih orang terbunuh? Ya, subhanallah. Ini padahal tinggal ikut sembelih. Ya ikut perintah Nabi mereka. Mereka selalu ngeyel, ngejek nabinya. Ya, memang kita katakan betul juga Nabi Musa ngejek juga karena mereka pernah menyembah sapi ya. Jadi mereka, akhirnya mereka pun tidak terima. Ya, dalam ayat surah Al-Baqarah disebut-sebut mereka ingin biar nggak terjadi sembelih sapi. Mereka pintar, Bani Israel. Mereka pintar. Qalu ya Musa da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini pertanyaan nggak perlu, tapi mereka membuat diri mereka susah sebenarnya. Mereka ingin menipu Allah, ingin membohongi Musa, membuat trik supaya nggak jadi sembelih Baqarah sapi. Justru mereka sendiri yang capek. Wahai Musa,
Sapi yang bagaimana sih? Padahal tadi perintah sapi, sembelih aja sapi, udah sami'na wa ata'na. Mereka bertanya, innaha, nah, kemudian Musa pun menjawab, innaha baqaratul la faridu wa la bikr, yaitu sapi yang sapi betina, ya, yang tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Nah, ini udah mulai capek, cari, bingung kan? Mereka tanya lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ini mereka biar enggak terjadi penyembelihan sapi. Wahai Musa, warnanya apa? Ma launuha. Qala innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Itu sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang kalau melihatnya. Mulai capek mereka, ada dua syarat. Nanya lagi, qalu ya Musa da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, yang kayak mana lagi bentuknya? Ada ciri-ciri lain enggak? Kami susah menemukannya, Musa. Subhanallah, Allah. Ini mereka membuat capek sendiri. Mereka berkata, innal baqarata syabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi yang engkau maksud itu kami bingung, Musa. Mereka harap Musa, ya udah Musa sendiri. Tapi Allah membuat mereka capek diri mereka sendiri karena kekufuran mereka terhadap Nabi mereka. Ya, kalau kamu jawab insyaallah la muhtadun, maka Musa qala innahu baqaratul la innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikr awanun baina dhalik, ya. Baqaratul la dalulun tusirul arda wa la tasqil hars, yaitu sapi betina yang belum pernah dipakai, nggak pernah dipakai untuk bekerja. Ini sapi spesial khusus, pernah dibajak sawah, ya, untuk membajak tanah, dan tidak pula mengairi tanaman. Dia sehat tanpa ada belang. Ini susah ini. Ternyata Allah SWT, sapi tersebut hanya satu ada. Cuma ada satu, ya. Sekarang barulah kami menerangkan. Akhirnya mereka mencari sapi tersebut dan mereka mendapati sapi tersebut. Ternyata sapi tersebut kepunyaan seseorang, ya, yang tidak boleh dikasih percuma. Ini Musa, sapi yang kami minta di sini, berapa bayar? Tapi dia berkata enggak. Yang menjual pun dahsyat, dia pun kasar, ya. Boleh beli sapi saya, tapi sapinya harganya seberat sapi ini emas. Akhirnya mereka puntang-panting mencari emas bagaimana untuk menebus bisa membeli seberat sapi tersebut. Ini yang jual pun kurang adabnya, ya, yang beli pun orang Bani Israel. Allah buat mereka akhirnya pusing mereka, ya, akhirnya bagaimana setengah mati pusing mereka mengumpulkan seberat harga sapi itu. Subhanallah. Ini kalau hari ini kalau ada orang jual sapi spesialnya harga di sapi seberat sapinya, nyuna 40 kilo, jadilah orang terkaya gitu. Bukan 40 kilo, ada sapi yang mungkin 80 kilo. 80 kilo mas, berapa nih? Harus kita tanya Pak Memet, berapa dong? Subhanallah, itu 7 turunan, ya. Hadirin, akhirnya mereka terpaksa membeli. Kemudian akhirnya tak kala mereka menyembelih sapi tersebut. Nah, dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Maka disuruh ambil di antaranya adalah paha ataupun kaki dari sapi yang dibunuh tadi, yang disembelih tadi, maka dipukulkanlah ke orang yang terbunuh dari Bani Israel tersebut. Dia pun hidup tiba-tiba. Ini mukjizat, berbagai mukjizat dia. Siapa yang bunuh kamu? Langsung terus fulan langsung, kemudian mati kembali. Ajaib. Bani Israel melihat, akhirnya ketahuan, akhirnya dilakukanlah kisah, ya, dia dilakukan kezaliman, ya, dia membunuh maka dia pun dibunuh. Mereka melihat berbagai mukjizat. Masa tersesat tersebut pun Nabi Musa di situ dan Harun juga di zaman tersebut meninggal dunia. Nah, akhirnya kenabian pun berpindah kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun tersebutlah seseorang ataupun muridnya Musa. Wallahu a'lam, disebutkan dalam tafsir, ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia termasuk orang soleh, yang dalam surat Kahfi disebutkan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahrain. Tak kala dia berkata kepada fatahu, anak mudanya, yaitu muridnya Musa, tak kala mereka ingin mencari Nabi Khidir. Ya, nah, itulah dia Yusha bin Nun. Dan Nabi Yusha bin Nun ini disebutkan bahwasanya dialah satu-satunya nabi yang bisa menahan matahari.
Tentu hikmah dari Allah SWT. Tak kala dia ingin masuk Palestina zaman dahulu, kalau berperang ketika sudah terbenam matahari, maka SOP ataupun kanun ataupun hukum zaman tersebut perang henti. Tapi karena dia sedikit lagi mau menang, maka matahari pun dia berdoa, ya Allah jangan tenggelamkan matahari dulu sampai kami berhasil masuk ke Palestina. Dialah satu-satunya nabi yang bisa menahan matahari. Subhanallah, ini luar biasa ya, Yusa bin, karena dia adalah orang yang saleh di antara pengikut Musa alaihi salam. Yang saleh beberapa orang saja ya. Subhanallah. Hari ini kalau kita katakan mungkin 100%, ada enggak orang Bani Israel yang masuk Islam? Ada enggak orang Yahudi yang Islam? Kita katakan mungkin Allah Allah. Kalau ada sedikit. Makanya Nabi pernah berkata, kalau banyak di antara mereka, usah banyak, sepertiga mereka masuk Islam, maka banyak yang masuk Islam. Tapi semua mereka tidak masuk Islam. Akhirnya Yusa bin Nun pun masuk ke Palestina ya. Nah, mereka juga masuk dalam kondisi ruku' dan sujud ya. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Maka tak kala mereka bisa menguasai Palestina melalui Yusa bin Nun ya, selama 40 tahun lamanya mereka di waktu tersebut, akhirnya mereka bisa masuk. Dan Allah mengatakan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Tapi ketika kalian masuk, hendaknya kalian sujada. Sujud di sini maksudnya adalah ruku'. Kalian ruku' ketika masuk Ardhul Muqaddas ya, negeri yang kami sucikan, yaitu Baitul Maqdis ataupun Palestina, dalam keadaan ruku' dan kalian meminta ampun. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap mengeyel kami terhadap dosa yang kami lakukan terhadap nabi kami, terhadap kami mendustai perintah-perintah darimu. Namun ternyata yang mereka lakukan, tak kalah mereka sudah boleh masuk, mereka menolak-nolak, apa bokong mereka menolak-nolak, kemudian mereka hintah, tapi mereka merubah hintah. Hintah ini adalah gandum. Hintah, hintah, lapar. Padahal hintah, tapi mereka rubah. Subhanallah. Disuruh minta ampun, mereka hintah. Subhanallah. Allah abadikan dalam Al-Quran, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي. Maka mereka merubah yang disuruh oleh Yusa bin Nun untuk mengatakan hintah, mereka merubah jadi hintah. Subhanallah. Sampai masuk, sudah boleh masuk ke Palestina, masih mereka berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mengucapkan istighfar. Subhanallah. Makanya orang-orang Bani Israel ini orang-orang yang paling sombong, paling dahsyat, ngeyel mereka, paling dahsyat, kurang adabnya mereka, kurang sopannya mereka terhadap nabi mereka. Kalau kita lihat bagaimana di Taurat ya, bagaimana mereka menyebut di antaranya misalkan Allah istirahat di hari Sabtu, tak kala Allah menciptakan langit dan bumi ya, selama 4 hari, maka Allah 6 masa, maka Allah istirahat di hari Sabtu. Allah bilang dia istirahat karena Allah capek, kita pun capek, makanya kita istirahat di hari Sabtu. Mereka menuduh, subhanallah. Kemudian mereka menuduh Nabi Harun lah sebenarnya yang nyuruh kita bikin patung sapi. Kemudian di antara misalkan kita baca di Taurat ya, bagaimana mereka menggambarkan nabi-nabi mereka seperti Nabi Daud suka kepada istri orang. Bahkan mereka menyebutkan Nabi Daud itu bahkan menyuruh orang lain, kemudian dia berzina dengan istri orang. Disebutkan dalam kitab Talmud, dalam perjanjian lama disebutkan. Seolah-olah mereka menggambarkan bahwasanya nabi-nabi mereka saja begitu luar biasanya rusak akhlaknya, apalagi mereka. Ini mereka ingin purifikasi pembenaran. Kalau nabi aja bisa jadi brengsek, apalagi kita. Subhanallah, ini mereka rubah-rubah ya. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Mereka tukar-tukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit lagi insyaallah. Kemudian Musa pun akhirnya di tempat situ Musa meninggal dunia. Tak kala Musa ingin dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat maut, malakul maut. Ya. Ketika malaikat maut tersebut berubah menjadi laki-laki. Ya Musa, ajib rabbak. Wahai Musa, kamu sudah sampai ajalmu, terimalah panggilan Tuhanmu. Kemudian Musa melihat ada orang, siapa ini enggak sopan sama saya Nabi. Falaqama Musa 'ainal malikil maut. Maka tiba-tiba menampar riwayat malaikat maut, kemudian matanya keluar. Subhanallah. Mata malaikat maut keluar. Bagaimana kuatnya Nabi Musa, subhanallah. Akhirnya malaikat tersebut, tentu ketika malaikat menjelma jadi manusia, dia juga
terjadi sifat seperti sifat manusia ya. Ketika ditampar matanya keluar mungkin, cuma aneh aja diambil matanya lagi dia pegang gitu. Keluar matanya ditampar menghadap pada Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau mati. Musa nggak mau mati dulu ya. Kemudian irji' ila Musa, kata Allah SWT, kembali kepada Musa, tanya kepada dia ya. Kemudian disebut pilih kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah kamu masih ingin hidup lagi lama di dunia? Kalau kamu masih ingin hidup lama, maka taruhlah tanganmu di sebuah banteng ataupun domba yang disebutkan di situ. Sebanyak bulu-bulu yang kamu pegang tersebut, segitulah usiamu. Semua. Kemudian kata Musa, setelah itu kematian. Terus kalau setelah itu kematian yakin akan terjadi. Oh kalau gitu ya udah, silahkan cabut nyawaku saja. Sama saja kalau aku pilih hidup pun akhirnya aku mati juga. Maka akhirnya Musa alaihissalam meninggal dunia tak kala di masa tersesat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena waktu, kita akan sebutkan bagaimana nanti kisah perjalanan umat Bani Israel ketika dibawa oleh Yusha' bin Nun ya, yang ketika mereka akhirnya menguasai Palestina. Kemudian Yusha' bin Nun membagi Asrul Qudah, disebut dengan masa-masa kehakiman. Mereka membagi 12 hakim ya di berbagai daerah Palestina, karena anak dari Ya'qub alaihissalam 12 orang. Dan kita akan melihat bagaimana penyelewengan, penyimpangan, dan bagaimana sombongnya Bani Israel ya. Dan ini dikupas semuanya dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita agar kita mengetahui bahwasanya mereka adalah umat-umat yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, dan mereka adalah umat-umat yang tidak pernah berterima kasih kepada Nabi mereka. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kajian tarikh al-Yahud ini semakin kita tahu bahwasanya bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat Nabi Muhammad tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat di hari akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan mudah-mudahan Nabi akan di telaganya tidak suhkan diusir dari telaga Nabi, karena disebutkan dalam hadis ada orang-orang yang ternyata dia sudah merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.